Boom boom boom, UFC seru. Kini kami kembali hadir di TV One dan kami akan menghadirkan pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di oktagon demi menjadi yang nomor 1 di kelas ini. Salam Sport One, apa kabar para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Tansal Madina dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Boom 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 UFC seru. Dan spesial sekali pada malam hari ini akan ada 6 pertarungan yang sangat memukau yang akan kami sajikan untuk menemani Anda hari Minggu malam ini selama 2 jam ke depan untuk mengobati pastinya rasa penasaran ya para pecinta mixed martial arts kelas dunia. Dan seperti biasa, seperti yang tadi sudah terlihat di layar kaca Anda, saya tidak sendirian karena sudah bersama komentator kita Bung Bram Mono. Apa kabar Bung Bram? Baik, kabarnya Intan? Sehat ya? Sehat. Bung Bram, ini menarik sekali ya, malam hari ini pasti ada pertarungan yang sangat dinanti-nantikan. Di main event kita akan ada Sean Strickland menghadapi Abusufyan Magomedov. Ini adalah fighter asal Rusia ya, tapi kita tidak akan membahas itu terlebih dahulu. Kita akan bahas bout kita yang pertama, Bung Bram. Ini akan ada Ariane Lipski menghadapi Melissa Gatto. Ini menarik bahwa finisher akan berhadapan dengan striker, Bung Bram. Betul, dan Ariane Lipski ini sebetulnya juga sudah lama. Dia itu seperti yang sudah kita bilang journeyman. Dia sudah lama di UFC, tapi kemudian tidak pernah tidak bisa menembus satu titik tertentu. Nah, sedangkan Melissa Gatto sendiri ini dia baru saja naik daunnya. Dia belum pernah dia baru saja pertama kali kalah di UFC. Dia sudah ada momentumnya. Kemudian dia di stop oleh Tracy Cortez. Nah, sekarang apakah dalam pertandingan ini kita tinggal lihat apakah Melissa Gatto bisa kembali kembali ke winning column dan kembali menang lagi. Iya, ini kemarin juga kekalahan dari Melissa Gatto ini juga dari Tracy Cortez ya. Bisa dikatakan ini bukan fighter sembarangan, Bung. Tuh, Tracy Cortez sendiri itu juga belum kembali. Ini juga sama yang lagi ada momentum. Dia juga menang dan belum juga dikalahkan di UFC. Kemudian ini sama-sama orang yang belum pernah dikalahkan di UFC kemudian bertarung dan akhirnya sayangnya salah satu harus ada lose recordnya. Iya, betul. Dan kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa, ini dia tale of the tape kedua fighter yang akan bertarung di bout kita yang pertama. Ini kita akan sama-sama saksikan ya Bung Bramono. Kita lihat ini dia tale of the tape kedua fighter. Kalau kita melihat dari usianya tidak berbeda terlalu jauh dan sama-sama berasal dari Brazil. Sama-sama berasal dari Brazil juga, dan habis itu keduanya juga sempat berputar juga memulai karirnya juga dari Brazil. Terus habis itu ada juga sempat Ariane Lipski sempat keluar ke KSW dan kemudian tapi akhirnya semuanya bertemu juga di UFC. Oke, ya semuanya akan bertemu juga di UFC ya, dan kalau kita melihat juga tinggi badan keduanya tidak terlalu jauh ya bedanya. Tapi kalau kita melihat bagaimana rekor keduanya ini cukup menarik, di mana Melissa Gatto mendominasi kemenangan, Bung Bram. Di Melissa Gatto itu kita lihat dia memang lebih banyak kemenangannya dari submission. Yes. Dia lebih banyak, ada 6 dari 8 dari 7 kemenangannya itu ada 5 dari 7 itu adalah dari submission. Ya, ini artinya harus berhati-hati karena juga Melissa ini memiliki background kungfu ya sejak kecil. Bung Bramono, ini kita sudah menuju bout yang pertama. Kita akan sama-sama saksikan Ariane Lipski menghadapi Melissa Gatto. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Weighing in officially 125.5 pounds, her professional record stands at 8 victories, 1 defeat with 2 draws. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil. Here
Bramono, ini kita bisa melihat ya bagaimana kemenangan Aryan Lipski dengan split decision. Tapi kalau kita melihat ini memang cukup berimbang ya pertarungan ini. Semuanya masih berimbang dan keduanya masing-masing ada momennya juga. Kita lihat tapi momen-momen kunci juga tetap aja dipegang oleh Aryan Lipski. Tapi tetap aja ini suatu fight yang memang tipis. Ya? Memang dari pertama juga menurut saya sulit menentukan siapa yang menang. Bahkan kedua fighter tadi kalau kita lihat pada saat mau diangkat tangannya, dia keduanya juga mengangkat tangannya satu. Bisa saya yang menang. Ya bisa saya yang menang ya. Jadi dua-duanya masih punya potensi untuk menang. Tapi akhirnya memang juri memutuskan Aryan Lipski yang memenangkan bout kali ini. Baiklah, Bung Bramono, kita akan menuju bout kita yang selanjutnya. Ada Nursultan Roziboev yang menghadapi Bruno Ferreira. Ini menarik ya bahwa dua-duanya ini adalah pendatang baru di UFC. Betul, pendatang baru di UFC. Ingat, di UFC. Tapi di UFC ya. Tapi di UFC. Tapi ini bukan berarti kaleng-kaleng nih. Ya. Yang satu lagi kita lihat aja dulu pertama, Bruno Ferreira. Bruno Ferreira belum pernah kalah dan dia baru satu kali tanding di UFC. Tapi lihat dulu nih, dari 10 kali menang, 10-10-nya tuh finish. 7 kali KO, 3 kali submission. Dan abis itu, lebih menarik lagi, dia ini seorang fighter yang menarik nih. 8 kali itu ronde 1 finishnya. Ya ini jadinya memungkinkan bahwa akan finish cepat ya Bung Bramono. Betul, tapi juga belum tapi lawannya juga bukan sembarangan. Nursultan Roziboev. Nah, ini itu rekornya juga 34 kali menang. Wow. 8 kali kalah. Ya, nah, dari cukup banyak ya. Veteran, ya 8 kali dari 34 juga nggak banyak-banyak juga gitu. Ya. Tapi yang menarik nih, dari 34, 32-nya finish. Yes. Bukan cuma 32 finish, dia juga ada momentumnya. Dia lagi 9 kali menang nih. Dia lagi 9 kali win streak-nya. Jadi dia lagi masuk itu dia menangnya udah 9 kali berturut-turut. Ya Bung Bram dan pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan tale of the tape kedua fighter di bout kita yang kedua. Ini dia. Kita akan menyaksikan Bung Bram, ini kalau kita melihat usianya sama ya, tapi jangkauannya ini reach-nya ini luar biasa ya. Kalau kita melihat ini Nursultan Roziboev sepertinya lebih diunggulkan. Betul. Nah ini dia nih, tergantung gayanya seperti apa. Yes. Tapi seperti biasa ada height, ada keunggulan dari sisi tinggi badan, juga dari reach-nya. Nah terutama dari tinggi badannya, lihat tuh kalau di situ dari 5'10" lawan 6'5", 6 kaki 5 itu kira-kira itu ada 20 cm itu. Nah, itu sekitar 20 cm perbedaannya dari tinggi badan. Nah tentu saja dari ini terutama kalau orang bermain striking ini akan menjadi satu penentu. Jadi bisa keunggulan ini. Ya, dengan keunggulan ini bisa menguntungkan ya artinya kalau stand up fighting. Betul. Baik, Bung Bramono dan juga pemirsa, kita akan langsung saja menyaksikan bout kita yang kedua. Nursultan Roziboev menghadapi Bruno Ferreira. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. This is UFC Fight. Ini dia Bung Bramono, Nursultan Roziboev mampu memenangkan bout ini dengan cepat, ground and pound. Cuma hanya perlu 1 menit lebih, tapi ini counter yang ada di sini tuh benar-benar luar biasa cantik. Itu dia, kaki ditangkap dan langsung aja straight kanan, langsung tepat kena wajahnya dan langsung tanpa berhenti langsung di ground and pound. Di ground and pound ya, kita bisa melihat bagaimana powerful strategi itu menjadi satu ya Bung Bram. Itu timing, power semuanya itu jadi satu. Benar-benar itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali dan ini sangat menarik. Hanya 1 menit saja tadi kita akan menuju buat kita selanjutnya Bung Bramono. Ini akan ada Michael Morales yang menghadapi Max Griffin. Ini menarik ya bahwa ada pendatang baru dari UFC yang akan menghadapi, ini salah satunya adalah veteran ya Max Griffin ini di UFC. Betul. Nah, jadi Michael Morales itu dia juga masuk juga lewat Contender Series tahun 2021 dan dia bertanding 2 kali di UFC. Nah, lawannya siapa? Veteran ini.
sudah bertanding dari UFC tahun 2017. Sudah cukup lama ya, dan ini kita sama-sama menyaksikan Tale of the Tape kedua fighter. Bung Bramono, silakan dilanjutkan. Betul, dan ini juga terlihat juga umurnya juga sudah lama, sudah lebih tua ya, jauh 37 sama 24. Nah, tapi kalau kita lihat nih, Michael Morales ini walaupun dia udah 14 kali tanding, terus lawannya juga bukan kaleng-kaleng juga. Ya. Kita lihat ada Neil Magny, ada Carlos Condit yang sempat jadi interim champion, ada juga Colby Covington. Ya, dan itu dia pengalaman-pengalaman dari Max Griffin ya, bahwa yang dihadapi bukan fighter-fighter biasa, dan ini akan menghadapi pendatang baru dari UFC, Michael Morales, yang juga memiliki rekor sebenarnya luar biasa di luar UFC, Bung Bramono. Baiklah, pemirsa, kita akan sama-sama. Ya, ini dia Bung Bramono, Michael Morales mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan unanimous decision. Tadi kita lihat sebetulnya Max Griffin sempat menunjukkan bahwa dia emang pengalaman itu ada Tidak nilainya. bohong ya? Tidak bohong, pengalaman Ya. itu tidak bohong. Nah, tapi kalau pengalaman itu tidak bohong, dan dia sempat lebih mengungguli scorecardnya di ronde pertama, tapi tetap aja Morales kembali di 2 ronde berikutnya dan boom, dia memenangkan dengan unanimous decision. Yes, dan kita bisa melihat ya bagaimana Morales juga bertarung dengan rasa percaya diri ya, padahal kita tahu ini adalah pendatang baru di UFC. Betul. Dan dari situ youth yang kita bilang, namanya umur gitu, itu juga ngaruh pada saat dia ronde 2, ronde 3 yang Jauh masih ya? fresh aja terus. Yes, betul sekali, karena ini cukup jauh ya, lebih dari 10 tahun bedanya. Lebih dari 10 tahun. Ya baiklah Bung Bramono dan juga pemirsa, kita langsung saja menuju bout kita yang selanjutnya. Yang keempat akan ada Grant Dawson menghadapi Damir Ismagulov. Nah, ini menarik nih, Grant Dawson ini belum pernah terkalahkan di UFC, sedangkan Damir ini juga setelah kemenangan berturut-turut tapi harus terkalahkan, tapi dari fighter yang tidak sembarangan ya Bung Bram. Betul. Nah, pertama mungkin kita mulai dulu dari Damir Ismagulov. Yes. Nah, Damir Ismagulov dia itu sebetulnya sudah pernah punya 18 kali menang berturut-turut. Itu nggak sedikit loh, 18 kali menang. Tidak terpatahkan ya? Nggak terpatahkan. Nah, termasuk 5-nya itu juga ada di UFC, gitu. Nah, sampai kemudian dia di-stop sama fighter yang namanya Arman Tsarukyan. Nah, siapa itu Arman Tsarukyan? Arman Tsarukyan adalah orang pertama yang bisa menjatuhkan Islam Makhachev, membawa pertarungannya ke bawah. Jadi itu juga bukan sembarangan. Ya. Nah, setelah kalah, dia berikutnya adalah melawan Grant Dawson. Siapa itu Grant Dawson tadi? Belum pernah dikalahkan. Jadi sudah kemarin kalah bukan orang sembarangan. Biasanya kan dikasih tune-up tuh, dikasih lawan yang lebih mudah sedikit. Enggak, langsung aja dikasih singa aja satu lagi. Langsung ya, ini ditekan terus. Dan ini kita sama-sama menyaksikan Tale of the Tape tadi. Kita sudah saksikan Tale of the Tape kedua fighter, dan ini juga sudah memulai di atas oktagon Bung Bramono. Tapi Bung Bram, kalau kita melihat usia dari kedua fighter tadi, kita sama-sama menyaksikan tidak berbeda terlalu jauh. Dan ini kalau melihat dari style kedua fighter bertarung seperti apa Bung Bram? Kalau kita lihat ya, Damir Ismagulov itu sebetulnya dia banyak KO terutama di awal karirnya, tapi sejak di UFC dia lebih banyak ke decision. Bukannya kenapa? Bukannya berarti dia tidak menarik. Dia selalu bisa fast pace, tekan terus temponya. Dia terus menekan terus temponya, tapi dia tidak bisa menghabisi lawannya. Tidak bisa sampai finish. Bukan berarti dia tidak dominan bermainnya. Ya, tapi seringkali mampu memenangkan bout dengan decision ya. Dan kalau Grant Dawson, seperti apa Bung Bram? Kalau Grant Dawson sendiri nih, 3 fight terakhir itu dia selalu selesai dengan finish. 2 dengan rear naked choke, dan 1 lagi itu juga ground and pound dengan hammer fist. Ya, dan kita melihat bagaimana rekor MMA-nya memang didominasi dengan kemenangan submission ya Bung Bram. Dan kita sudah menyaksikan kedua fighter sudah mulai bertarung. Langsung saja Bung Bramono, kita ajak para pemirsa untuk menyaksikan Grant Dawson menghadapi Damir Ismagulov. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Very technical straight shots. Switching stances there.
Iya pemirsa, kita akan langsung saja menuju bout selanjutnya. Bung Pramono, ini kayaknya kita semua udah nggak sabar ya, udah makin mendekati main event kita, dan kita akan menyajikan bout antara Yan Xiaonan menghadapi Mackenzie Dern. Ini menarik Bung Pramono, bahwa kita tahu Yan Xiaonan ini adalah salah satu top contender ya di kelasnya. Betul, sempat jadi top contender sampai ada 6 win streak di UFC, 6 kali bertanding tidak. Terus habis itu di stop ya. 6 kali menang berturut-turut di UFC, susah itu kalau di kelas women's strawweight. Habis itu di stop, dia berhenti, kalah lawan Carla Esparza, dan kemudian kalah lagi melawan Marina Rodriguez melalui split decision. Nah ini di sini juga oke, dia harus kembali, lawannya juga dikasih lawan siapa? Mackenzie Dern. Mackenzie Dern itu siapa? Mungkin kalau yang teman-teman yang belajar Jiu-Jitsu pasti udah tahu itu siapa namanya Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, dia juara di ADCC, kemudian dia sudah latihan sejak umur 3 tahun, kemudian juga juara dunia dia tahun 15 dan 16 gitu. Dan bukan cuma situ aja, dia pernah menang super fight juga, dan melawan atlet yang beratnya itu lebih dari 100 kg. Wow, dan ini kita sama-sama menyaksikan Bung Pramono. Ini adalah tale of the tape kedua fighter, kita bisa saksikan ya. Ini dia kedua fighter yang memiliki rank teratas ya di kelas women's strawweight. Betul, ini salah satu pemain topnya. Tapi memang kita lihat Mackenzie Dern ini, itu dia seperti dia sangat mengandalkan Brazilian Jiu-Jitsu dia. Dari semua kemenangannya yang kalau tidak decision, dia akan dapat submission. Nah, kalau dia tidak bisa membawa lawannya ke bawah, dia tidak bisa mendominasi. Dan seringkali kekalahan dari Mackenzie Dern adalah pada saat dia tidak bisa membawa lawannya ke bawah. Ini artinya memang kunci kemenangan dari Mackenzie Dern adalah bagaimana bisa membawa lawan ke bawah dan memperlihatkan kemampuan submission. Betul. Ya, baiklah Bung Pramono dan juga pemirsa, langsung saja kita saksikan Yan Xiaonan menghadapi Mackenzie Dern. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. See now. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana Yan Xiaonan mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan majority decision. Mungkin kita akan membahas dulu dengan Bung Pramono, karena ini kan cukup unik ya Bung Pramono, jarang sekali terjadi majority decision. Ini artinya ada keputusan seperti apa dari Dewan Juri? Nah tadi ada tiga juri. Yang kalau kita perhatikan tadi, biasa kan kita memberikan antara 10 atau 9. Nah, dua juri itu memberikan angka 48, 47. Nah, angka yang terakhir, tapi ada satu wasit yang memberikan nilai draw 47, 47. Itu artinya majority decision ya? Betul. Dan ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana pertarungan antara Yan Xiaonan menghadapi Mackenzie Dern, Bung Pramono. Kita bisa melihat ya bagaimana Yan Xiaonan juga cukup mendominasi ya. Dan tapi kalau kita melihat ini Mackenzie Dern juga sama-sama menunjukkan skillnya di ground fighting. Betul. Nah jadi gini nih, kita lihat Kak, bagaimana perbedaannya Mackenzie Dern pada saat dia bisa menjatuhkan lawannya di bawah, dan sementara yang kalau lawannya masih berdiri. Yan Xiaonan itu dia lebih dominan pada saat dia tidak bisa, Mackenzie Dern tidak bisa membawa pertarungan ke bawah. Tapi tadi di ronde 2 dia bisa membawa ke bawah, dia menang itu ronde. Dan terutama di ronde kelima, ini dia ronde kelima itu saat dia sangat dominan sampai satu juri memberikan angka 10-8 kepada Mackenzie Dern. Wow, ini menarik sekali ya kalau kita tadi sudah melihat bagaimana Yan Xiaonan menghadapi Mackenzie Dern. Ini sangat seru. Ini juga partai yang sangat ditunggu-tunggu nih. Kita menuju main event, kita akan ada Shane Strickland menghadapi Abu Sufyan Magomedov. Nah, ini menarik sekali kalau kita mendengar nama Magomedov ya. Ini adalah fighter yang berasal dari Dagestan. Nah, Bung Pramono, kalau kita tahu kan Shane Strickland ini adalah fighter yang kita sempat membahas ya, bahwa hidupnya kembali lurus pada saat menjalani UFC, mengikuti MMA. Bahkan sebelum masuk UFC itu bahwa disiplin dan semua fokus yang dia dapat dengan bertanding mixed martial arts kemudian bisa membalikkan kehidupannya dari bergaul dari
grup yang salah, dari kelompok orang yang tidak terlalu berkenan lah saya bilang. Kemudian dia bisa fokus dan meluruskan hidupnya. Ya, dan menariknya ini memang Shane Strickland ini adalah fighter yang cukup terkenal setelah menantang Alex Ferreira ya, Bung Pramono. Tapi kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu. Ini dia tale of the tape kedua fighter, pemirsa. Kita bisa melihat Bung Pramono di sini bagaimana usia keduanya masih dengan usia yang sama ya, tidak berbeda 32 tahun dua-duanya. Dan ini menarik sekali Bung Pramono, di mana Abu Sufyan ini adalah seorang pendatang baru. Dia pendatang baru, dia sudah pengalaman. Kalau kita lihat rekor bertarungnya juga sudah 25 kali menang. Tapi dia datang juga dari promotion lain, dari KSW. Dan dia juga pernah tanding juga di PFL. Kemudian dia pada saat debutnya di UFC ini benar-benar luar biasa. Langsung saja dikasih front kick, kena muka lawannya, dan habis itu lawannya langsung goyah dan di follow up langsung dengan pukulan-pukulan. Wow, itu tantangan bagi Shane Strickland kali ini yang akan menghadapi Abu Sufyan Magomedov. Pemirsa, langsung saja kita saksikan main event kita dari studio. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, the Executive Director, Jeff Mullen, with Chairman Anthony Marnell. The three judges scoring at octagon side: Mike Bell, Junichiro Kamijo, and Ron McCarthy. And when the action begins inside the octagon, your referee in charge, Mark Smith. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready, the fighters are ready, the world